Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma. Saya berasal dari TK Negeri Pembina Daha Selatan. Hari ini saya akan berbagi untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Semangat ibu-ibu hari ini. Semangat. Alhamdulillah. Tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah berhadir pada hari ini meluangkan waktu untuk mendengarkan materi saya. Konsep inti budaya positif ini terbagi pada perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang kelima keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketujuh 5 posisi kontrol. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang siapa yang mau berbagi pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ada? Ya, silahkan. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmiliana. Saya akan mencoba menjawabkan pembelajaran berdiferensiasi, ya, yaitu pembelajaran yang menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, terima kasih Ibu. Benar sekali. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tujuannya untuk individu murid kita memenuhi kebutuhan dasar mereka secara individu. Sehingga pembelajaran itu kan harusnya tidak satu kegiatan saja di dalam kelas, tapi bermacam-macam sesuai dengan minat, kebutuhan murid, kemudian sesuai profil belajar murid. Ada kan anak yang visual, ada apa Ibu? Siapa yang tahu ini profil belajar Ibu? Ada yang mau berbagi? Kalau tidak ada, saya yang berbagi. Ya, kalau profil belajar itu ada yang belajar visual, ada auditory, dan ada yang kinestetik. Jadi semua itu kalau pembelajaran berdiferensiasi itu harus mencakup semuanya, harus punya. Oh, ini kita rancang di kelas saya misalnya ada anak audio. Oh, pembelajarannya ini mempunyai tujuan yang sama tapi kegiatannya berbeda. Anak visual dapat melihat, bisa dia dengan melihat saja tertarik dia dengan benda-benda yang dilihatnya, kita rancang. Kemudian anak-anak yang kinestetik, mereka itu belajarnya harus bergerak. Jadi kita harus siapkan media pembelajaran, metodenya yang membuat anak itu tertarik untuk belajar dengan menggunakan gerakan tubuhnya. Iya, terima kasih Ibu. Sekarang pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Nah,
Pancasila ini ada berapa, Bu? Ibu tahu? Ya, ada 6. Bisa minta tolong dibacakan? Oh ya, baiklah. Profil pelajar Pancasila diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Nah, di sini kita tanamkan kepada anak tentang profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ada miskonsepsi yang selama ini kita alami ya tentang teori kontrol. Pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga merupakan ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Karena yang sebenarnya jika ia merasa bersalah, maka dia akan ada rasa kegagalan di dalam dirinya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Benarkah Ibu? Nah, jadi inilah miskonsepsi tentang teori kontrol yang harus kita perbaharui mindset kita sebagai seorang guru. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini yang selama ini mungkin kita jalankan adalah tentang stimulus respon, ya kan? Nah, di dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Benarkah sama? Sementara di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Tidak semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena belum tentu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu, apa yang kita pikirkan belum tentu dipikirkan sama dengan orang lain. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah? Tidak bisa. Itu sangat sulit kalaupun bisa. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena orang masing-masing memiliki sisi yang berbeda dalam memandang sesuatu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, saat anak-anak melakukan kesalahan di sekolah, kita jangan buru-buru dia mengatakan kesalahan, apalagi langsung dihukum. Tapi kita harus tanya dulu apa alasannya dia melakukan itu. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Bisakah orang lain mengontrol saya? Iya, betul. Pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang kalah.
Bagaimana Ibu? Masih ada yang berada di stimulus respon pemikirannya? Masih? Iya masih. Semoga setelah materi ini kita semua dapat beralih kepada teori kontrol. Sekarang tentang disiplin positif. Disiplin, apa yang Ibu tahu tentang disiplin? Disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya di sekolah kita harus menerapkan kedisiplinan. Di antaranya apa, Bu? Disiplin berpakaian, disiplin jam masuk kelas, disiplin pulang, disiplin banyak di dalam kegiatan. Misalnya ya merapikan mainan setelah digunakan. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri serta pembiasaan hal-hal baik yang dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Apa nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal itu sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai yang mengatur kita agar menjadi manusia yang baik. Iya. Kita lanjut. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka berdasar pada tindak mereka pada nilai kebajikan universal. Jadi, disiplin positif ini bertujuan untuk menyadarkan diri anak agar dapat berperilaku, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua atau guru dengan anak. Jadi disiplin itu diharapkan ada diskusinya, ada kolaborasinya, supaya anak itu benar-benar sadar dengan apa yang telah dilakukannya dan mencari solusi untuk memperbaiki sehingga dia menjadi anak yang disiplin. Iya betul. Terima kasih Bunda. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan institusi organisasi itu bermacam-macam. Ada yang dari profil pelajar Pancasila, ada ibu-ibu Primary Years Program atau PYP, dan keterampilan hidup. Kalau profil pelajar Pancasila tadi masih ingat? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih.
Kalau dari ibu sendiri agak berbeda, tapi masih menjunjung nilai-nilai kebajikan. Di antaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Bisa membaca itu? Bisa minta tolong? Bacakan. Yang keterangan itu. Keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Terima kasih Ibu. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, yang tidak memandang agama, suku, ras, dan latar belakangnya. Sekarang kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Tadi saya singgung tentang jika anak melakukan kesalahan, pasti dia memiliki alasannya. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini harus tercukupi, harus di Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Siapa yang mau berbagi kebutuhan dasar manusia itu? Ada berapa? Baiklah, saya akan berbagi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di antaranya, Bertahan hidup. ya, Kasih sayang, diterima. ya, Penguasaan, kebebasan, Kesenangan. Jadi manusia itu harus memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhan ini, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya, siapa yang tahu untuk kebutuhan bertahan hidup itu? Uang, Bun. Uang. Iya. Ya. Untuk apa uang? Untuk memenuhi kebutuhan makanan, Ya. sandang, pangan. Nah, jadi intinya adalah kebutuhan manusia itu, kebutuhan untuk bertahan hidup adalah tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian ada lagi rasa. Rasa apa yuk? Rasa aman. Rasa aman. Itu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika itu tidak terpenuhi, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Susah untuk bertahan hidup, Bunda. Iya. Coba kalau tidak makan 2 hari. Pasti sudah tidak bisa berpikir dengan baik. Kalau kita belajar dengan tidak ada rasa aman, apa yang akan terjadi? Susah, Bunda. Kemana-mana selalu gelisah karena diteror, mungkin dari ada yang mau menculik, menembak atau dan sebagainya, Bunda. Iya. Seperti itulah, itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah kasih sayang. Siapa yang tidak perlu kasih sayang? Iya. Semuanya perlu kasih sayang. Kasih sayang untuk diterima, untuk diperhatikan, dihargai, dan menjalin hubungan sebagai pertemanan, keluarga maupun pasangan hidup. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, seperti apa Ibu? Dia dihargai sebagai guru atau pendidik, Bunda. Ya, itu
bagi seorang guru. Untuk murid, Dihargai sebagai seorang anak. ya, dihargai sebagai seorang anak, dihargai kemampuannya, dihargai potensinya. Apapun yang dia lakukan kita harus berikan apa Bu? semangat. Berikan semangat, motivasi dan penguatan agar dia bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian kebebasan. Apa maksudnya yang kebebasan? Bebas berpendapat. Iya, pakai itu. Bebas berpendapat. Betul. Terus? Bebas memilih. Iya. Iya. Benar Ibu. Jadi kebebasan itu sangat penting bagi anak. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berkarya. Nah, jadi pembelajaran di sekolah kita harus bagaimana Ibu-ibu? Harus memfasilitasi anak, ya kan? Agar anak bisa memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Semua orang pasti ingin senang, tertawa, bahagia. Nah, bagaimana kita menciptakan kebahagiaan itu? Sebagai seorang guru, agar kita misalnya anak bahagia di sekolah, bagaimana Ibu? Bisa ada yang berbagi? Dimulai kita dari guru, Bun. Kita sebagai guru harus dulu senang dan ceria, baru kita menularkan kesenangan kita ke anak. Kalau seandainya guru atau pendidik itu pun perilakunya suka marah atau sedih, itu imbasnya ke anak, Bun, biasanya. Benar Ibu, terima kasih banyak. Aplaus buat Ibu. Jadi sebagai guru, kita dulu harus senang agar kita bisa menyenangkan murid. Kalau guru datang ke sekolah sudah meraung, meramut, ada akhirnya marah-marah, apakah anak akan senang? Tidak. Jadi ibunya harus ceria dulu, senang dulu. Kemudian untuk pembelajaran supaya anak merasa senang, kita harus memberikan apa? Silakan. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana seorang guru kita akan membuat anak kita merasa senang di sekolah? Pertama, tadi jadi gurunya harus senang agar bisa menyenangkan anak. Yang kedua, kita harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi anak. Yang ketiga, kita sebagai guru harus bersikap ramah, sopan, dan agar anak merasa senang dan dihargai. Motivasi perilaku manusia. Menurut teori kontrol, setiap individu memiliki kontrol yang berbeda pada dirinya sendiri. Sedangkan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, seseorang melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan dan motivasi tertentu. Diana Gleason dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kedua, ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira ibu nih condong kemana yuk?
motivasi untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, apakah ini motivasi dari mana? Dari dalam atau dari luar? Motivasinya dari luar. Nah, untuk yang menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motivasinya dari bukan atau eksternal. Nah, ini teori motivasi. Jadi motivasi itu ada dua, ada eksternal dan internal. Yang eksternal diantaranya ada hukuman dan penghargaan, sementara internal menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau hukuman, cenderung dia akan bertanya di dalam dirinya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu sudah motivasi menghindari hukuman. Sedangkan penghargaan, apa yang saya dapatkan jika saya melakukan ini? Nah, itu motivasinya juga dari luar atau eksternal, karena dia berpikirnya, kalau melakukan ini, apa sih yang saya dapatkan? Kemudian yang ketiga, motivasi dari dalam diri. Akan menjadi orang seperti apa saya jika melakukannya? Yang bagusnya tadi, yang mana itu? Iya, motivasi dari dalam. Ini motivasi yang kuat. Kalau ada motivasi dari dalam, meskipun ada pengaruh dari luar dan segala macam, maka dia akan tetap pada tujuannya, dia akan fokus pada tujuannya. Iya. Jadi hukuman adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang telah diberikan. Nah, itu hukuman. Apakah sama dengan konsekuensi? Sama. Ibu? Beda. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Sekarang kita buktikan. Konsekuensi adalah sebuah akibat, dampak, hasil atau pengaruh dari suatu perbuatan yang sudah dibahas, diketahui dan disepakati bersama. Sama atau tidak? Nah, tidak ya Bu ya. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba dan tidak disepakati. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Nah, sementara konsekuensi sudah ada aturannya, sudah ada anak sudah tahu, sudah disepakati bersama. Namun anak pelanggar, jadi konsekuensinya ini. Sementara restitusi adalah sebuah pendekatan atau cara untuk menciptakan dan menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih buruk. Jadi restitusi ini tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, tetapi anak itu diarahkan, dituntun, dia memikirkan sendiri, oh sebenarnya saya lakukan ini salah, dan bagaimana saya memperbaikinya, sehingga dia menemukan solusi sendiri. Nah, bukan diarahkan harus ini, tidak seperti itu. Nah, ini tadi Bu, perbedaan. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi ini
disepakati sesuai peraturan, murid tetap tidak merasa nyaman dengan adanya konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini kita akan membahas tentang identitas gagal dan identitas sukses. Hubungan dapat kita lihat di sini, identitasnya adalah identitas gagal. Karena dia akan merasa setelah dihukum, anak merasa, wah ini saya salah. Iya, saya merasa gagal. Nah, seperti itu. Dan untuk konsekuensi ini bersifatnya bisa gagal, bisa berhasil, bisa sukses. Tergantung bagaimana kita menjalankan konsekuensi. Nah, jadi di sini terlihat bahwa netral ya konsekuensi ini. Kalau restitusi ini identitas penanaman disiplin yang sukses, yang positif, penanaman disiplin yang positif. Nah, untuk meningkatkan pemahaman ibu-ibu, mari kita jawab kuis ini. Ya, ulun bacakan. Ulun bacakan kasusnya. Biar pilih ini hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Alasannya? Kalau misalnya sudah, Kalau memang itu sudah disepakati, bisa menjadi konsekuensi. Tapi kalau misalnya itu belum disepakati, itu adalah hukuman. Dan satu lagi, konsekuensi itu hukuman sifatnya mendidik, tapi kalau hukuman itu tidak mendidik. Jadi itu bedanya, satu lagi bedanya, supaya kalian lebih jelas melihatnya. Jadi benar yang dikatakan ibu, ini adalah konsekuensi. Aplaus buat ibu Mili. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa kan Pak? Konsekuensi. Hukuman. Kenapa? Alasannya kenapa hukuman? Iya, hukuman itu berupa fisik dan psikis dan tidak mendidik. Maksudnya Bun, berarti tidak semua anak bisa diberikan lari mengelilingi lapangan karena kondisi anak berbeda-beda. Iya. Jadi tidak bisa dikatakan itu konsekuensi itu arahnya ke hukuman. Iya. Jadi ini memang benar dengan dikatakan Ibu Ati, ini adalah hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, betul sekali, ini adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya,
ya hukuman. Hai, ibu sudah semakin paham ini. Alhamdulillah. Sekarang menggantikan kertas tugas teman yang setelah dicoret. Jadi tugas teman setelah dicoret. Konsekuensi, betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena bergobrol dengan teman. Hukuman, betul. Alhamdulillah ibu mulai sudah paham semuanya nih. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Jadi tidak semua anak bisa beli sepatu hitam, Bunda. Mungkin pada itu Sudah disepakati sepatu. Tapi apakah ada kesepakatan harus telanjang kaki karena tidak warna sepatu hitam? Sesuai peraturan sekolah. Berarti ini konsekuensi. Aturannya yang kelewatan itu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Alhamdulillah ibu-ibu di sini sudah sangat memahami tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ini tadi ada motivasi tentang penghargaan. Ternyata penghargaan itu ada memiliki dampak buruk. Di antaranya, ibu bisa membacakan? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. 3. Penghargaan merusak hubungan. 4. Penghargaan mengurangi ketepatan. 5. Penghargaan mematikan kreativitas. 6. Penghargaan menghukum. Terima kasih Ibu. Nah, jadi pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini, ya, anak mau melakukan jika itu penghargaan. Tapi terus-terus anak diberikan penghargaan, apakah itu mungkin? Dan jangka panjangnya dengan efek anak sendiri Selalu mengharapkan penghargaan. selalu mengharapkan penghargaan. Jadi dia tidak tahu tentang apa yang dilakukannya, nilai baik yang dilakukan apa. Dia tidak akan menyadari hal itu. Yang dia tahu hanya aku ingin penghargaan, aku ingin penghargaan. Marah bila tidak diberi. Dia bisa marah kalau tidak diberi. Jadi yang selalu ingin diberi penghargaan. Iya. Apakah bagus selalu ingin diberikan penghargaan? Tidak bagus ya. Itulah dampak buruk dari penghargaan. Jadi penghargaan itu kita sewajarnya kita berikan penguatan jika mereka melakukan kebaikan. Sesuai kemampuan. Iya, sesuai dengan kapasitasnya. Tidak berlebihan penghargaannya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Iya. Mungkin kan Bunda kalau anak juara 1 diberikan HP itu termasuk yang efektif Bunda.
tergantung. Jika memang itu dibutuhkan untuk kegiatan dia pembelajaran. Oh iya, misalkan dia seperti anak saya kemarin waktu bantu-bantu saya, jadi saya karena dia sudah masuk SMK Bun, jadi saya berikan untuk dia lebih fokus saja dengan tugas saya. Nah itu gak apa-apa, karena kan tujuannya adalah untuk kebaikan dia, untuk memperlancar pembelajaran dia secara daring. Tidak apa-apa, tapi jangan keterusan. Tapi selalu dikontrol. Iya, selalu dikontrol. Penghargaan juga merusak hubungan. Maksudnya apa ya? Contohnya mungkin penghargaan untuk adiknya, tapi kakaknya juga memberikan andil. Bisa begini juga, seperti di rumah saya itu kan ada kakak sama adiknya, jadi saya coba tolong makasih kata saya sama kakaknya, tolong cuci piring. Bunda mau rapat dulu, jadi ada yang sapu, ada yang cuci, jadi sama-sama. Jadi waktu itu kan cuci piringnya itu banyak Pun, jadi saya beri uang lebih kepada yang banyak cuci piring. Jadi dibilang saya juga bersihkan rapikan rumah. Jadi mungkin itu penghargaan yang merusak hubungan gabung dengan kakak sama adiknya. Benar, itu juga salah satunya. Penghargaan yang merusak. Jadinya kan dia sama kakaknya iri kan? Iya. Nah, itu penghargaan yang merusak hubungan. Sama halnya kalau kita di sekolah. Kalau dapat ini, kalau bisa ini, anak-anak akan ibu beri hadiah. Akhirnya yang bisa, yang cepat, dia akan mendapatkan terus. Tapi yang tidak bisa, dia akan merasa iri. Iya, iri. Itu akan merusak hubungan pertemanan mereka. Jadi sebetulnya sama Bun, yang cuci piring tadi kan saya kasih 10.000. Kalau yang cuma nyapu 5.000. Sama cuma lebih. Iya. Sama diberi penghargaan, tapi pada akhirnya adiknya juga ada rasa iri kan? Iya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan mematikan kreativitas saat dia tidak mendapatkan penghargaan itu, apakah dia tidak akan melakukan itu lagi? Ya kan? Selalu teman yang mendapatkan penghargaan, saya tidak pernah, saya tidak mau lagi ikut seperti itu, tidak mau. Nah itu kan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mendukung. Nah, dengan adanya penghargaan, dia tidak tahu bagaimana nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Nah, itu. Sekarang posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5, diantaranya penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Penghukum. Bagaimana itu? Ada yang tahu? Posisi kontrol sebagai penghukum. Dia ketat. Kalau kamu tidak begini, maka hukum begini. Dia selalu sifatnya mengancam. Itu menghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini seperti memojokkan anak. Nah itu seperti memojokkan anak. Kemudian sebagai teman ini sifat counternya, contohnya, ayolah demi ibu, kalau tidak nanti ibu ditegur kepala sekolah.
sebagai teman, sebagai pemantau, dia melaksanakan konsekuensi. Karena kamu hari ini terlambat ke sekolah, jadi kamu harus sesuai peraturan keyakinan kelas kita. Nah, kemudian manajer ini seperti apa? Manajer ini yang melakukan langkah-langkah restitusi dengan diskusi dan kolaborasi. Untuk meningkatkan pemahaman kita, baik kita akan lihat video berikut. Selanjutnya, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. iya, ini sebagai apa Ibu? Teman. Ini membuat merasa bersalah karena dia memojokkan. Baik, kita lanjut. Baik ibu-ibu, kita sudah lama duduk, mari kita berdiri sejenak, kita melakukan peregangan bersama-sama. Nafas berbateri tidak masalah, gunakan pulsa untuk mendengar.
Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk diam siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melekat di tangan pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari Baik, sekarang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan kelas? Silakan. Siapa yang mau berbagi? Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan kelas? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiani. Di sini saya ingin menjawab tentang perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Iya. Di mana keyakinan kelas itu dibuat bersama dan disepakati bersama. Sedangkan peraturan kelas dibuat oleh sekolah, anak hanya menjalankannya saja. Iya, terima kasih. Aplaus buat Bunda. Jadi benar memang keyakinan kelas itu disepakati dan dibuat bersama-sama. Tapi jika peraturan biasanya hanya satu arah, dari sekolah yang menentukan dan anak-anak hanya menjalankannya. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contohnya seperti apa keyakinan yang dibuat di kelas? Misalnya tentang kedisiplinan, hadir tepat waktu. Kemudian apa lagi? Bertanggung. Contohnya seperti apa bertanggung jawab di dalam kelas? Iya, membereskan mainan setelah permainan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini semua itu adalah nilai-nilai positif, nilai kebajikan universal yang kita terapkan di sekolah sebagai keyakinan kelas. Disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai. Bagaimana saling menghargai? Ya, mandiri juga. Itu sebuah keyakinan kelas. Jadi anak-anak kita hari ini harus mandiri. Bagaimana mandiri kita jabarkan. Dan yang membuat kesepakatan kelas itu, membuat keyakinan kelas itu, guru besar bersama dengan murid. Jadi dilaksanakan juga oleh semuanya, yang guru melaksanakan, murid juga melaksanakan. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, kalau misalnya anak berbuat salah, kita lakukan restitusi. Dengan langkah-langkah menstabilkan identitas itu seperti apa? Menstabilkan identitas itu seperti anak ini kan sudah dilaporkan merasa bersalah. Untuk menstabilkan itu, agar anak tidak menjadi gagal, dia merasa sukses, maka kita akan menstabilkan dengan cara tidak apa-apa nak berbuat salah,
manusiawi sudah berbuat salah, tapi dari kesalahan itu kita akan memperbaikinya dan mengambil pelajaran dari itu. Nah, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Contohnya, hari ini anak ibu benar melakukan ini. Menurut anak ibu, apakah itu suatu kesalahan? Misalnya dia datang terlambat, apakah datang terlambat ke sekolah adalah suatu kesalahan? Nah, kemudian ditanyakan lagi itu, alasannya apa? Tidak, alasan itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Alasannya, kemudian dia memikirkan keyakinan kelas apa yang dilanggar. Itu sudah masuk ke menanyakan keyakinan. Nah, jadi ini menstabilkan identitas adalah mengubah tindakan anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Hal terbaik apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh murid untuk memperbaiki kesalahannya? Pada tahap ini guru akan bertanya, berbuat salah itu manusiawi. Ibu pernah berbuat salah, namun dari kesalahan itu kita dapat mengambil pelajaran dan berjanji tidak mengulanginya. Validasi tindakan adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk mendorong murid agar lebih terbuka dalam mengungkapkan atau mencari masalah mereka, sehingga guru memahami alasan murid melakukan tindakan. Seperti mengatakan, kamu pasti punya alasan melakukan itu, coba cerita kepada ibu apa alasannya. Yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Ini merupakan tahap akhir, yaitu bertujuan untuk mendorong motivasi intrinsik murid melalui pertanyaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Seperti, apa kamu ingat tentang keyakinan kelas kita? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, ini video tentang pelaksanaan restitusi. Ini sudah tahap kedua, mencari alasannya, validasi tindakan yang salah. Sampai di sini paparan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi